Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang masih stay di Zoom pada hari ini. Nah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi webinar yang akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Eva Fatmawati yang akan membawakan webinar session dengan tema How to Create a Professional CV and Interview Practice for Fresh Graduate. Halo, selamat pagi Ibu Eva. Halo, selamat Halo, pagi. selamat pagi Ibu. Ini enaknya saya panggil Mbak atau Ibu nih? Mbak aja kali ya, kan karena masih muda gitu kan. Oke, gimana kabarnya Mbak Eva hari ini? Alhamdulillah baik. Al- Dan ini karena di Jogja agak mendung-mendung, jadi kayaknya agak suasana-suasana ngantuk deh ya. Bener banget. Oke. Terima kasih nih Mbak Eva. Mbak Eva sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar session pada hari ini. Di sini saya juga ingin memperkenalkan kepada para peserta mengenai Mbak Eva Fatmawati. Mbak Eva Fatmawati ini adalah HR practitioner and edu content creator. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Nih, untuk Mbak Eva hari ini akan membawakan tema How to Create a Professional CV and Interview Practice for Fresh Graduate. Betul ya Mbak Eva ya? Oke, Betul, Mbak. pasti teman-teman sudah menunggu. Tapi sebelum itu saya juga mau mengingatkan teman-teman apabila ada pertanyaan, boleh silahkan nanti sebutkan nama dan juga fakultas mana dan juga sebutkan pertanyaannya gitu. Jadi di kolom chat nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mbak Eva. Mungkin kita boleh lanjut ke materi aja. Silahkan Mbak Eva. Oke, ini saya bisa mulai ya, berarti ya. Baik. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk moderator waktunya. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Eli Munaziro, DRG, ME, selaku Direktur Pengembangan Karir, Inkubasi Wirausaha dan Alumni DPKKA Universitas Surabaya. Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA, DRH, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Erlangga, Panitia Erlangga Online Career Fair ke-35, dan teman-teman semua yang udah hadir di siang hari ini. Kebetulan karena di Jogja mendung, mungkin teman-teman mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti sini mudah-mudahan nanti cerah ya siang-siang. Dan siang ini aku sendiri ingin sharing-sharing terkait dengan CV dan interview untuk fresh graduate gitu. Kalau boleh tahu nih teman-teman, teman-teman di sini apakah fresh graduate atau udah ada yang kerja atau masih ada yang kuliah? Boleh komen di chat kayaknya ya, biar mungkin aku tahu kira-kira dari ribuan yang ikut ini di mana aja sih, masih di mana aja. Oh, fresh graduate, kuliah. Kalau kuliah semester berapa nih teman-teman? Apakah masih awal atau udah akhir atau gimana nih? Oke, semester 6 masih kuliah fresh grad. Oke, banyak yang fresh graduate ya. Berarti teman-teman welcome to the real life gitu ya. Dan mungkin teman-teman teman-teman sudah ngelewatin yang namanya skripsi, udah ngelewatin yang namanya ujian panjang kayak gitu, dan ternyata belum selesai nih ujian-ujiannya, karena setelah lulus ternyata bukannya lebih enteng, ternyata makin berat gitu. Oke, sebelum kita mulai kayaknya aku nggak afdal kalau nggak kenalan dulu kali ya. Baik, terima kasih. Next. Oke. Nah, teman-teman sebelumnya perkenalkan, kalau misal teman-teman ada yang belum kenal sama aku sendiri, nama lengkapnya Ade Eva Fatmawati. Mungkin teman-teman kalau misal pernah lihat aku di sosial media, kalau misal belum mungkin ya nanti boleh kepoin aku deh gitu kan. Oke, bisa dipanggil Eva. Sebelumnya aku pernah kerja dari tahun 2018. Kebetulan di tahun 2018 aku kerja di salah satu apa ya namanya? Sebentar.
karena kayaknya laptop aku sendiri nge-lag nih, agak nge-lag. Bentar ya. Bentar. Oke. Aku sendiri pernah kerja di perusahaan di Jogja dari tahun 2018, udah di bidang HR. Setelah itu aku memutuskan untuk resign, terus resign dari full time, aku kembali lagi untuk melanjutkan kuliah, dan sekarang aku sedang study S2 psikologi, profesi psikologi, sambil freelance jadi recruiter dan content creator gitu. Mulai konten tuh sekitar tahun lalu gitu ya. Oke, ini ada beberapa kerjasama yang pernah aku kerjasama bareng juga. Nah, teman-teman, sorry ya mungkin suara saya agak serak gimana, kebetulan karena efek-efek mungkin karena musim-musim COVID kali ya, dan mungkin ini efeknya juga. Jadi maaf banget kalau misal suara saya agak kurang jelas. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa di komen aja. Gitu. Baik, mungkin boleh next, Kak. Oke. Boleh next. Lagi, Kak, yang sudah mulai ke kurikulum vitae-nya, kita mulai materinya aja. Di slide yang keempat. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kita mau bahas terkait dengan kurikulum vitae dulu. Mungkin teman-teman di sini yang fresh graduate atau yang udah mau lulus gitu semester 6, semester 7 itu udah menyiapkan kurikulum vitae ya. Jadi teman-teman tahu, kurikulum vitae itu dokumen yang berisi dengan daftar riwayat hidup. Umumnya ini, CV ini menjabarkan data diri dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan nih. Pada CV biasanya terdapat ada yang namanya informasi diri, pendidikan, keahlian, experience kerja, atau organisasi, dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga tadi udah ada informasi spill-spill dikit, ada perusahaan, nanti seleksinya prosesnya kayak gimana sih. Nah, secara garis besar ya teman-teman, untuk proses seleksi di dalam suatu perusahaan, ini memang ada macam-macam. Jadi tidak semua perusahaan itu sama seleksinya, prosesnya, tapi secara garis besar, itu rekruter biasanya kalau misal cari yang namanya kandidat, itu adalah request dari user. Contoh, aku adalah rekrutmen atau rekruter. Kebetulan di bagian finance ini membutuhkan 1 orang. Maka finance ini request nih sama HR-nya. Mbak, aku request nih. Biasanya ada formnya sih, ada request satu kandidat untuk posisi finance gitu. Nah, udah dapat request nih dari user, kita biasanya pasang nih iklan lokernya. Pasang iklan loker, entah itu di mana aja, termasuk mungkin di Get Ready ya. Di ready, terus nanti kita pasang, habis itu nanti ada beberapa CV yang masuk. CV yang masuk ini kita saring-saring lagi, nanti baru kita undang untuk interview HR. Biasanya karena sekarang musimnya pandemi, banyak sekali interview online, malah kayaknya sekarang jarang banget ya kalau ada interview offline gitu. Dan setelah interview baru ada psikotes. Setelah psikotes biasanya lanjut ke interview user, atau kadang ada FGD juga. Kadang FGD itu ada yang tidak. Tapi kebanyakan yang dari pengalaman saya sih, kebanyakan memang langsung interview user, tidak ada FGD. Tapi saya pun pernah nanganin klien yang mintanya FGD, itu bebas sebenarnya, itu sangat fleksibel kalau yang namanya di kantor gitu. Dan setelah interview user, baru akan dinyatakan kandidat ini lolos atau enggak. Jadi itu kontrak. Setelah itu adalah kontraknya itu yang menentukan lolos atau tidak lolosnya kandidat itu bukan HR teman-teman, tapi dari usernya. Kadang ada yang udah
cocok nih kandidat A ini cocok banget nih buat penempatan di finance, tapi ternyata user nih nggak cocok, ya mau nggak mau berarti kita harus cari kandidat lain gitu. Nah, biasanya memakan berapa lama sih untuk untuk proses rekrutmen? Tentunya untuk proses rekrutmen itu sangat macam-macam ya teman-teman. Jadi setiap perusahaan itu sangat berbeda-beda. Nah, secara garis besar sih rata-rata memakan sekitar waktu 2 minggu. Kenapa? Kadang tuh teman-teman dibilang nanti tunggu ya setelah 2 minggu baru nanti dikasih pengumuman, walaupun kadang juga 2 minggu kita nanti ternyata nggak ada gitu. Nah, kuncinya kalau misal teman-teman udah interview kayak gitu, setelah interview teman-teman langsung move on aja, nggak usah dipikirin nanti mau masuk atau enggak, atau teman-teman ada pikiran, oh ini aku habis interview, aku mau nunggulah 2 minggu baru aku daftar lagi. Enggak. Teman-teman setelah interview di hari itu selesai, pulang, teman-teman buka laptop lagi, daftar lagi. Begitu. Atau teman-teman pulang dari perusahaan itu, atau teman-teman selesai interview, teman-teman langsung buka aplikasi buat daftar lagi, entah itu dimanapun gitu. Jadi nggak usah nunggu nih. Jadi no hard feeling lah sama perusahaan, entah itu mau nerima atau enggak. Ya udah, pokoknya siapa yang bisa dapat saya lebih cepat, ya aku akan masuk situ kayak gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin jangan sampai nunggu 2 minggu terus teman-teman baru apply lagi, enggak. Jadi setelah itu langsung pokoknya gas terus gitu. Oke, next Kak. Next. Oke, nah teman-teman, rekruter tuh cuma butuh 5-7 detik loh buat teman-teman buat lihat CV teman-teman. Apalagi sekarang dengan sistem yang namanya ATS, Applicant Tracking System ini masuk aja langsung jeder kelihatan nih teman-teman, apakah cocok nggak nih kualifikasinya sama yang dibutuhkan perusahaan. Jadi langsung, oh ini anak CV-nya oke, berarti dia kalau misal oke, biasanya itu akan di paling atas. Contoh, teman-teman masukin CV teman-teman ke salah satu lowongan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman itu udah masuk, terus kita sebagai rekruter itu kalau misalnya cocok, itu biasanya rankingnya itu paling atas. Bisa dari 90%, 80%, 70%. Jadi yang match itu yang paling atas. Dan kalau yang nggak match itu semakin ke bawah itu semakin kurang match kayak gitu. Next. Oke, nah teman-teman ini kalau misal CV itu kan ada 2 ya teman-teman, ada yang ATS, ada yang kreatif. Mungkin teman-teman di sini punya dua-duanya atau mungkin punya salah satu, it's okay, nggak masalah. CV ATS sama CV kreatif nih, menurut teman-teman lebih menarik mana sih, CV ATS atau kreatif? Coba boleh komen atau boleh di chat, lebih menarik mana kira-kira menurut teman-teman? ATS, kreatif. Oke, kreatif. Oke, kita bahas ya. Sebenarnya CV ATS atau kreatif itu lebih menarik mana dan peluang lebih besar masuk di perusahaan tuh yang mana sih kayak gitu ya. Nah, sebenarnya ya teman-teman, CV ATS ini biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti mungkin perusahaan multinasional company, Unilever, Indofood, dan lain sebagainya. Mungkin tadi yang antar aja juga dia bisa, kalau misal dia masukin CV-nya melalui job portal, itu bisa menggunakan ATS. Nah, ATS ini biasanya dikirim ke web portal perusahaan atau di web-web yang ada, misal ke mana ya, contohnya ada Ready, mungkin ya LinkedIn gitu. Nah, biasanya ATS ini juga menggunakan font-font yang biasa banget, contohnya Times New Roman, Arial, Calibri, dan lain sebagainya, pokoknya yang kaku gitu ya. Nah, di sini juga dikirimnya menggunakan formatnya adalah PDF. Nah, intinya dari CV ATS ini adalah kata kuncinya sesuai dengan kualifikasi dari lowongan perusahaan. Kalau misal nih, perusahaan mencari, contoh aja ya ini ya, contoh perusahaan itu cari yang pendidikannya adalah psikologi, S1 psikologi, untuk posisi HRD. Tapi teman-teman ini
jurusan farmasi gitu. Tentu nanti tidak sesuai dengan kata kuncinya, berarti itu biasanya match-nya akan kurang. Jadi yang jurusannya psikologi itu yang lebih tinggi daripada yang jurusannya farmasi gitu. Nah, kalau kreatif ini agak berbeda ya teman-teman. Kalau kreatif ini biasanya posisi yang dibutuhkan adalah desain, kreativitas. Contohnya ada fotografer, ilustrator, atau konten kreator. Ini juga bisa pakai kreatif. Sebenarnya posisi tersebut boleh nggak sih pakai ATS? Boleh banget. Sekarang ada yang namanya portofolio teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman pakai ATS, terus nanti di ATS itu ada yang namanya link untuk ke portofolio atau teman-teman mencantumkan portofolio sendiri, it's okay banget, nggak masalah gitu. Nah, posisi yang ketemu banyak orang juga bisa menggunakan kreatif gitu, karena biasanya kan ada fotonya juga gitu. Terus kreatif sendiri bisa digunakan kalau teman-teman kirim CV melalui email ke HRD. Contoh perusahaan ABC ini buka lowongan kerja, nanti CV-nya kirim ke email abc@gmail.com kayak gitu. Nah, itu bisa menggunakan CV kreatif gitu. Nah, pastikan teman-teman ngirimnya itu juga benar, ada cover letternya, ada body email atau cover letter, ada nomor handphone yang bisa dihubungi aktif, subjeknya jelas gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, CV kreatif atau CV ATS ini hanya format yang mengantarkan teman-teman ke pekerjaan teman-teman. Artinya nggak ada yang lebih bagus. Sama-sama mempunyai daya tarik masing-masing. Contohnya misal kalau misal itu pakai ATS, misalnya itu dikirim ke web portal, tapi teman-teman kirimnya CV kreatif, itu kemungkinan besar tidak terbaca oleh sistem. Jadi itu akan mengurangi penilaian dari teman-teman, mengurangi penilaian CV teman-teman, sehingga teman-teman gunakan CV-CV ini dengan tepat. Artinya boleh teman-teman ATS ya digunakan dengan yang tepat, kreatif digunakan dengan yang tepat. Bukan berarti kalau misal aku misalnya pakai ATS dengan si B ini teman aku pakainya kreatif, jelas yang akan diterima aku, enggak juga. Jadi tergantung juga pemakaiannya, jadi sama-sama baik ya, tidak ada yang lebih unggul. Kreatif atau ATS itu hanya format aja teman-teman gitu. Mudah-mudahan di sini teman-teman bisa paham dan mengerti ya, maksudnya mungkin di sini juga banyak sebenarnya di konten-konten atau teman-teman bisa lihat di sosial media kayak gitu tuh udah banyak yang ngebahas tentang hal ini begitu. Dan boleh next. Oke. Oke, sebaik-baiknya CV adalah CV yang mengantarkan kamu ke pekerjaan impian. Benar, mau CV ATS, mau CV kreatif, tujuan kita adalah dapat pekerjaan, bisa bekerja, begitu kan? Tapi untuk mencapai sebuah pekerjaan, kita juga harus lolos di tahap pertama nih teman-teman, yaitu berkas CV. CV kita itu harus menarik hati seorang rekruter atau menarik sistem ATS itu, yaitu dengan keywordnya, atau kalau misal memang itu nanti dilihat dari rekruter tertariknya itu gimana? Nah, cara menariknya adalah memang fit antara perusahaan yang mencari, misal perusahaan mencari A, tapi si kandidat ini menawarkan B, berarti kan tidak fit in. Maka hal itu tidak menarik. Nah, bukan menarik di rekruter A, berarti hidup teman-teman bakalan, oh CV aku nggak akan menarik di mana-mana. Enggak. Artinya, itu hanya nggak fit in dengan perusahaan A aja. Mungkin teman-teman, CV teman-teman yang teman-teman bawa itu bisa fit in di perusahaan B. Jadi teman-teman jangan merasa kecil hati kalau misalnya teman-teman, aku udah sampai interview user, aku udah ngirim CV kemana-mana, kok belum dapat ya. Jangan kecil hati teman-teman. Teman-teman hanya kurang fit in sama perusahaan yang dituju teman-teman. Mungkin belum ketemu jodohnya aja. Yang namanya kita cari jodoh kan nggak gampang ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah di usia yang berpasangan gitu, yang namanya cari jodoh kan itu nggak asal comot ketemu A langsung masuk. Kita kan nggak ngerti. Justru kadang kalau misal semakin mudah kita menemukan jodoh, kadang kan kita juga bertanya-tanya, kok ini mudah banget ya,
ada apa nih kayak gitu kan, itu juga menimbulkan sebuah pertanyaan lagi gitu. Jadi nikmati prosesnya ketika teman-teman baru lulus terus mencoba untuk memasukkan lamaran kerja, nikmatin prosesnya, nggak apa-apa gitu. Next. Oke, gimana sih cara bikin CV lebih menarik? Oke. Nah, aku punya rumus nih teman-teman, boleh next lagi. Nah, cara membuat CV lebih menarik itu teman-teman sebenarnya ada 3, yaitu USE. Yang penting adalah user friendly, short and sharp, dan achievement. Artinya di sini user friendly ini mudah dibaca oleh recruiter atau mudah dibaca oleh sistem begitu. Yang kedua adalah short and sharp, artinya sampaikan informasi yang penting secara singkat dan relevan dengan pekerjaan yang kamu tuju. Jangan sampai ini teman-teman yang dibutuhkan adalah B, tapi teman-teman tuh punya yang dibutuhkan adalah A dan teman-teman punya B dan teman-teman pengen banget masuk situ kayak memaksakan gitu. Jadi kan itu nggak fit in juga. Jadi tonjolkan. Misal nih kamu melamar posisi konten kreator, maka kamu sampaikan selama ini karya-karya kamu apa aja. Jadi itu relevan. Perusahaan cari konten kreator, sedangkan kandidat ini punya ini portofolio, oh aku kontennya kayak gini-gini Kak. Oh, oke, jadi di situ ketemu antara aku ngasih konten dan si perusahaan ini membutuhkan konten, disitulah yang ketemu, jadi ketemu jodohnya gitu. Nah, yang A adalah achievement, cantumkan prestasi selama teman-teman kuliah atau selama teman-teman kerja, cantumkan prestasinya. Jangan sampai nih teman-teman prestasinya banyak tapi kayaknya kalau misal aku terlalu over kayak gitu, nanti gimana ya? Nggak apa-apa, justru teman-teman kalau misal punya prestasi 10 kayak gitu, cantumkan aja, nggak apa-apa, semuanya itu menjadi poin plus untuk teman-teman. Dan aku yakin teman-teman ketika mencapai suatu prestasi itu, teman-teman punya kerja keras di situ, punya usaha di situ. Jadi ngapain kita umpet-umpetin prestasi kita? Dan kalau misalnya teman-teman mungkin punya portofolio, mungkin teman-teman gambar tapi belum pede gitu, nggak apa-apa, cantumin aja. Kita nggak tahu belum pedenya kita, siapa tahu point of view-nya orang lain itu akan berbeda gitu. Jadi pede aja sama yang kita punya. Tidak perlu teman-teman insecure atau mungkin overthinking sama karya-karyanya, enggak. Jadi teman-teman tuh harus bangga. Teman-teman harus promosiin, oh ini nih keahlian aku, begitu. Oke, boleh next. Nah, oke, teman-teman di sini teman-teman harus coba cek lagi. Coba teman-teman sambil buka CV-nya teman-teman. Cek apakah ada 5 hal di dalam CV ini. Kalau udah ada 5 hal di dalam CV ini, berarti CV teman-teman sudah oke gitu, walaupun nanti dicek lagi cara penulisannya benar atau enggak, atau cara penulisannya apakah ada yang kurang atau enggak gitu. Yang pertama adalah merisi informasi pribadi seperti nama, domisili, dan teman-teman untuk informasi pribadi ini, better teman-teman tidak menuliskan alamat lengkap, cukup menuliskan teman-teman, misalnya teman-teman stay-nya, domisilinya di jalan apa ya, kalau di Jalan Kaliurang nomor 6 RT 02 itu nggak perlu, tapi teman-teman cukup tuliskan Yogyakarta, Indonesia, itu sangat boleh gitu. Jadi kalau misal teman-teman domisili Jakarta, silakan tuliskan Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau Bandung, boleh Bandung, tuliskan di Bandung gitu. Yang penting menuliskan oh domisilinya di sini nih, nggak perlu alamat lengkap gitu. Karena untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Karena kan sekarang cukup bahaya ya dengan memperlihatkan alamat lengkap kita gitu. Yang kedua adalah deskripsi. Pengalaman kamu berapa lama, di highlight juga biasanya menonjol, yang kamu tonjolkan itu apa. Contoh, kamu punya, kalau misal fresh graduate, kamu bisa menonjolkan kamu jurusan apa. Dan di situ kamu punya skill apa juga ditonjolkan di situ. Berbeda ketika nanti kamu udah punya pengalaman kerja, kamu bisa menuliskan misal kamu udah pengalaman di sosial media 3 tahun dengan
familiar dengan tools-toolsnya apa aja, itu bisa dituliskan, itu untuk yang experience. Tapi kalau misalnya untuk pengalaman kerja, kamu tonjolkan dari jurusan kamu apa, skill kamu apa aja, itu bisa ditonjolkan di situ. Yang ketiga ada pengalaman. Teman-teman di sini tulis dimulai dari yang paling terakhir gitu. Jadi untuk menuliskan pengalaman, tuliskan pengalaman yang paling terakhir dulu. Pengalamannya, terus nama perusahaannya apa, tahun masuk, tahun keluarnya apa, posisi dan job desk-nya. Kalau fresh graduate gimana Kak? Gitu kan. Nah, kalau untuk fresh graduate itu agak berbeda ya teman-teman. Kalau misal teman-teman nggak punya pengalaman kerja, teman-teman bisa tulis pengalaman organisasi. Dan tentunya tuliskan pengalaman yang paling terakhir dulu. Jadi paling atas itu yang paling terbaru. Gitu, disusul dengan pengalaman yang udah lama gitu. Dan kalau misal teman-teman punya pengalaman part-time atau freelance, itu juga boleh ditulis di situ. Dan cara penulisannya itu teman-teman harus menuliskan nama perusahaannya atau nama organisasinya apa, tahun berapa, mungkin teman-teman kalau organisasi dari bulan apa sampai bulan apa gitu, dengan posisinya apa. Teman-teman juga harus sampaikan job desk-nya apa gitu. Karena kalau misalnya nggak ditulis job desk, kita itu sebagai recruiter nggak tahu sebenarnya nih ngapain sih. Contoh, teman-teman di sini sebagai seksi keamanan. Seksi keamanan ngapain ya? Jadi, apa nih yang relevan nantinya ketika organisasi itu ke sini? Ada nggak sih yang relevan kayak gitu? Nah, silakan ditulis job desk-nya. Kalau sekarang teman-teman CV-nya belum ada job desk, silakan nanti direvisi lagi gitu. Nah, selanjutnya ada latar belakang pendidikan. Tulis pendidikan terakhir. Hanya pendidikan terakhir saja ya teman-teman, jadi tidak perlu SD, SMP, SMA gitu. Nah, tapi teman-teman, ketika teman-teman yang semester 6 gimana cara menuliskan pendidikannya gitu, karena kan S1 belum selesai gitu, S1 belum selesai, berarti pendidikannya SMA dong, padahal tapi sekarang masih kuliah. Nah, teman-teman bisa menuliskan dua pendidikan, artinya pendidikan yang sekarang yang ditempuh lagi apa. Contoh S1 pendidikan di Erlangga, jurusan psikologi gitu. Dari tahun masuknya 2020 sampai sekarang tulisannya. Terus bawahnya lagi itu adalah mungkin SMA dari tahun 2015 sampai 2000 sekian. Jadi ada 2 pendidikan terakhir, tapi yang atas itu harus tulisannya tahun sekian sampai sekarang gitu. Yang terakhir adalah keterampilan atau keahlian atau skills. Tulis keterampilan yang dimiliki, keterampilan dalam bahasa juga boleh, keterampilan yang skill-skill yang sesuai dengan yang dilamar juga sangat baik. Contohnya misalnya dulu saat aku fresh graduate, aku menuliskan beberapa skill juga. Artinya karena aku psikologi, jadi mungkin yang berbeda adalah skill dalam mengoperasikan alat tes psikologi. Nah, itu aku bisa tulis di situ gitu. Karena ini biasanya tidak dimiliki oleh jurusan-jurusan yang lain kecuali psikologi. Begitu. Boleh next? Nah, ini teman-teman, aku udah bilang tadi ya, udah spill dikit. CV ATS atau kreatif merupakan format atau teknis. Format keduanya sama-sama baik dan bisa mengantarkan kamu buat dapat pekerjaan impian asal sesuai dengan kualifikasi. Nah, stop Kak, bisa ke portofolio, oke. Nah, ini juga aku tadi udah spill dikit terkait dengan portofolio teman-teman. Teman-teman bisa, kalau teman-teman di sini memang di pekerjaan kreatif, teman-teman bisa sampaikan adanya portofolio. Bisa bikin portofolio, dan sekarang banyak website yang menyediakan portofolionya tuh cantik-cantik tuh banyak banget, jadi teman-teman bisa cari gitu ya. Nah, biasanya kalau misal terlampir itu bisa menggunakan file juga, file A4 atau mungkin link juga nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah masukin karya kamu dan berikan keterangannya atau penjelasannya. Jabarkan tugas kamu di sana ngapain aja dan hasil kamu itu gimana. Misal contohnya, kamu ilustrator di media sosial. Kamu bisa sematkan hasil ilustrasi kamu. Kamu juga bisa tulis followers kamu ada berapa, ilustrasi dapat
ilustrasinya yang kamu jabarkan atau yang kamu di situ, misal kamu contohnya gini, kamu bikin ilustrasi-ilustrasi itu di sosial media atau di Instagram gitu ya. Nah, itu juga bisa bahan portofolio gitu. Kamu tulis aja di situ followers kamu udah nyampe berapa, kamu bisa dapat like berapa, dapat komen berapa, itu bisa banget dimasukkan ke portofolio. Jadi ketika sosial media kamu gunakan dengan sangat baik, itu akan menguntungkan kamu. Bahkan kalau misalnya itu sosial media bisa menarik orang lain, bisa jadi kamu juga dapat pekerjaan dari situ tanpa kamu apply gitu. Wah, contoh kamu ilustrasi di situ gambar-gambar atau foto-foto bagus gitu. Terus ada yang tertarik mungkin bisa beli foto kamu, atau ada yang tertarik buat kamu minta fotoin kamu gitu. Jadi itu tanpa kita apply, kita dapat pekerjaan dari situ. Jadi portofolio itu sangat penting buat teman-teman. Daripada teman-teman nih mungkin melakukan kegiatan yang kurang menarik atau bingung mencari kegiatan apa yang positif, teman-teman bisa belajar terkait dengan portofolio ini gitu, karena itu akan menjadi nilai plus juga buat teman-teman gitu. Next. Oke. Nah, aku ada tambahan sedikit teman-teman. Nah, teman-teman biasanya kalau misal teman-teman itu ngirim lamaran kerja di email, teman-teman harus adanya cover letter. Cover letter atau body email itu sama aja, atau surat lamaran kerja. Jadi kalau misal teman-teman kirim email lamaran kerja menggunakan email gitu ya, jangan sampai teman-teman kosongan banget, cuma ada CV di attach terus di send aja, subjeknya nggak ada, cover letternya nggak ada. Tuh kita sebagai recruiter tuh jujur bingung gitu kan. Ini orang tuh mau ngapain gitu, karena sebenarnya aku sendiri sangat sering dapet yang kayak gitu teman-teman. Jadi perhatikan banget mungkin ini hal sepele tapi belum semua orang tahu gitu, karena buktinya banyak yang masih kosongan aja di body email, cuma kirim subjeknya, mungkin ada subjek tapi di situ nggak ada cover letternya, nggak ada perkenalkan saya bla 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 dari ini ingin melamar kerja, tuh nggak ada. Jadi cuma attach aja langsung send gitu, dan itu jelas banget sama recruiter akan langsung pindah ke spam aja, jadi nggak akan dibuka CV teman-teman kayak gitu. Jadi datanglah ke sebuah perusahaan itu dengan baik-baik begitu. Jadi kasih kesan pertama itu yang sangat baik gitu. Jadi teman-teman persiapkan gimana sih caranya kirim email yang baik, gimana sih cara bikin CV yang baik, gimana sih nanti interview yang baik itu seperti apa gitu. Oke, boleh next. Nah, itu teman-teman untuk CV ya, untuk kurikulum vitae. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan CV boleh ditanyakan gitu. Aku mau lanjut ke interview. Nah, teman-teman, untuk interview di fresh graduate itu banyak macamnya juga. Biasanya interview ini ada one on one. Tapi teman-teman, di pekerjaan aku sebelumnya, kebetulan aku di pekerjaan pertama adalah pekerjaan yang aku sering banget interview dengan fresh graduate. Karena waktu itu memang aku banyak mencari untuk posisi customer service. Yang aku cari adalah customer service untuk beberapa platform gede atau e-commerce gede. Ada orange, ada hijau, ada merah, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman tahu ya. Nah, di CS ini kebetulan teman-teman, kalau aku boleh cerita dikit, di sana adalah kita ngebutuhin tuh bener-bener ribuan, teman-teman. Bener-bener ribuan. Kita bisa 1 bulan itu bisa harus paling nggak ada sekitar 500 yang masuk ke perusahaan itu gitu, dari beberapa project. Nah, di beberapa project itu karena ada ratusan, mau nggak mau kita tuh tiap hari tuh harus dengan sumber daya yang pada waktu itu kan belum COVID ya, jadi kita harus ketemu langsung. Dan kalau untuk cepat ya mau nggak mau kita bisa lakukan dengan klasikal atau dengan 2-2 atau 3-3, jadi kita nggak one on one gitu. Dan sebenarnya apakah itu diperbolehkan ketika interview kerja nggak one on one gitu? Oke, setiap perusahaan itu punya
punya peraturan sendiri-sendiri. Yang penting adalah outputnya pada waktu itu. Outputnya kita harus masukkan orang, contohnya harus masuk bulan ini 300 orang. Ya mau nggak mau, ya kita harus masukin gitu. Gimana caranya? Ya kita pikir sendiri. Gimana kita harus punya fleksibilitas ketika dalam bekerja gitu. Fleksibel, oke. Karena hari ini harus dapat sekitar 50 orang dengan SDM rekruternya cuma 2 orang, mau nggak mau, kalau kita satu-satu, makan waktu lama banget nih. Oke, kita boleh nih 55, oke nggak apa-apa gitu. Yang penting ada proses dua arahnya. Artinya kita menyampaikan ini loh yang kamu dapat nanti ketika bekerja di sini, dan si pelamar ini juga tahu, oh nanti benefitnya aku kerja di sini apa aja juga udah tahu. Jadi hal itu tuh tidak miss gitu. Yang penting adalah tersampaikan apa yang kita tuju gitu. Nah, biasanya interview ini berdasarkan CV atau berfokus pada perilaku atau keterampilan atau kompetisi teman-teman. Jadi biasanya si rekruter itu udah lihat nih CV-nya, oh kompetisinya gini-gini, oh keterampilannya ini gitu. Nah, dengan interview, karyawan biasanya perusahaan punya ekspektasi nih, contohnya perusahaan ini punya ekspektasi bahwa aku akan mendapatkan kandidat yang berkualitas. Nah, biasanya karyawan juga punya ekspektasi ke perusahaan, apakah perusahaan ini jelas, apakah perusahaan ini punya karir path yang bagus, apakah perusahaan ini punya kesejahteraan yang tinggi. Sehingga di interview itu saling ada komunikasinya dua arah. Jadi ketika interview, teman-teman jangan diem aja. Teman-teman harus gali perusahaannya melalui rekruternya gitu. Jangan sampai teman-teman doang nih yang digali sama si rekruter, tapi teman-teman tidak menggali juga si perusahaan ini seperti apa gitu. Jadi jangan sampai melewati kesempatan itu buat ngegalinya gitu. Nggak kelihatan ya? Oke. Kayaknya nggak. Kayaknya ada yang ini ya, kelihatan ya muka saya. Oke. Nggak apa-apa ya, lanjut. Oke. Nah, teman-teman boleh dilanjut, Kak. Slide berikutnya. Oke, stop. Oke. Nah, persiapan interview. Untuk mempersiapkan interview itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus riset dulu. Sebenarnya kompetensi, cita-cita, minat, bakat kita itu di mana? Research-nya pertama dari dalam diri teman-teman dulu. Riset ini nggak cuma kita riset perusahaan aja, tapi kita juga harus riset ke dalam diri. Sebenarnya aku minatnya di mana sih? Sebenarnya bakat aku di mana sih? Apakah kalau misal aku daftar di posisi A ini sesuai ya sama aku? Apakah aku daftar di posisi B sesuai nggak ya sama aku gitu? Oke. Nah, terus teman-teman yang kedua adalah rehearse, artinya teman-teman juga harus berlatih gimana nanti menjawabnya seperti apa, intonasinya seperti apa. Terus teman-teman juga harus belajar melatih. Mungkin teman-teman bisa belajar bareng dengan grup atau dengan teman-temannya yang mungkin sekarang biasanya kan kalau kuliah tuh ada gengnya ya, ada geng kita belajar ketemu atau enggak melalui online video call gitu ketemu. Terus teman-teman bisa belajar di situ bareng-bareng, satunya jadi interviewer, satunya jadi interviewee gitu. Jadi teman-teman bisa untuk berlatih gitu. Dan selanjutnya adalah relax. Teman-teman bisa ciptakan kesan yang positif, ciptakan humor yang relevan, berpikir positif juga, dan teman-teman harus kontak mata juga ketika walaupun itu teman-teman online secara video call gitu, tapi teman-teman harus melihat kameranya juga. Nah, ini kebetulan kamera saya agak-agak gimana ya, sorry banget. Nah, terus yang terakhir adalah ready. Sadar penuh
secara kognitif, psikomotor, dan afektif juga. Jadi teman-teman harus siap nih. Teman-teman ketika interview tuh harus siap secara kognitif, secara sadar, dan tetap perhatikan postur dan bahasa tubuh teman-teman. Begitu. Oke, boleh next. Oke. Nah, teman-teman, oke. Menjawab pertanyaan interview. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak ya, kalau misal di Google juga banyak gimana sih cara jawab interview. Tapi, teman-teman, selengkap-lengkapnya di Google pun, kalau teman-teman hanya menjawabnya dengan template Google, recruiter tuh bakalan tahu. Gitu. Jadi, teman-teman jujurlah ketika ada pertanyaan interview. Jujurlah ketika teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan interview gitu. Nah, menjawab pertanyaan interview ini, teman-teman bisa dengan metode START, Situation, Task, Action, and Result. Artinya, situation itu peristiwa, proyek, atau tantangan yang dihadapi. Terus untuk tugas, teman-teman bisa ceritakan tanggung jawab dan tugas dalam situasi tersebut. Sedangkan action itu tindakannya, langkah atau cara yang kamu lakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Dan yang paling terakhir adalah result-nya, hasilnya gimana, hasil dari tindakan yang diambil, serta hal apa yang kamu pelajari dari situ. Metode ini teman-teman juga sering aku pakai, karena ini biasanya memprediksi masa depan kandidat. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kayak pepatah mengatakan, people don't change that much, they just adaptation. Jadi mereka sebenarnya nggak berubah secara banyak, tapi mereka hanya adaptasi sama situasi tertentu, begitu. Nah, boleh lanjut. Nah, sehingga dengan misal metode ini adalah hal yang bisa memprediksi kandidat di masa depan. Oke, nah lanjut ya. Contoh, oke. Nah, teman-teman, ini adalah contoh pertanyaan yang biasa mungkin teman-teman yang kalau udah pernah interview ya, pernah dapat pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan saat ada anggota tim yang menolak menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh, teman-teman itu pernah di organisasi atau punya anggota tim yang menolak menyelesaikan suatu pekerjaan. Nggak hanya organisasi, ini bisa terjadi ketika teman-teman kerja kelompok. Ada kadang kerja kelompok yang satu kerja, yang satu cuma ngeprint doang, kayak gitu kan ada. Nah, gimana kalau misal ada hal-hal yang kayak gitu, teman-teman bisa jawab dengan metode STAR tadi gitu. Situation-nya gimana, task-nya gimana, action-nya gimana, result-nya gimana. Sekali lagi, don't prepare scripted gitu. Jadi teman-teman jangan prepare script-nya. Teman-teman harus paham sebenarnya waktu itu terjadinya gimana sih. Jawablah sesuai dengan pengalaman kamu. Karena recruiter bisa tahu banget nih gimana ketika kamu script sama kamu memang pengalaman kamu seperti itu. Kenapa recruiter bisa tahu? Jam terbangnya pasti tinggi. Artinya tiap hari dia bisa interview bisa sampai 20 orang, 30 orang. Dia paham kok jawabannya kayak gini ya, kok bisa sama ya, jangan-jangan sumbernya sama nih dari Google kayak gitu. Jadi sesuaikan dengan pengalaman kamu. Jadi teman-teman bisa sering-sering berlatih biar teman-teman bisa luas menjawabnya. Bisa nggak gugup. Kadang tuh juga gugup bikin kita buyar ya, bikin kita nggak nggak bisa fokus. Jadi teman-teman bisa berlatih sama teman-teman, dan teman-teman kalau misalnya nih teman-teman udah mencoba, contoh teman-teman ini diundang di perusahaan A, sebenarnya teman-teman nggak pengen nih kerja di perusahaan A gitu, nggak apa-apa, teman-teman mencoba aja dulu buat interview, vibe-nya gimana sih, nanti gugup nggak ya, jadi teman-teman bisa ngerasain gugupnya, bisa ngerasain nervousnya gitu, jadi coba aja dulu, bakalan nanti diterima atau enggak, itu urusan terakhir nanti aja. Kalaupun kita nggak menerima sebagai kandidat, misalnya kita sebagai recruiter
menawarkan, oh masuk nih, padahal si kandidat ini nggak mau di perusahaan ini. Nggak apa-apa banget kamu untuk menolak tawaran itu, dan sampaikan dengan baik. Begitu. Jadi ketika ada kesempatan, let's go aja. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman mencoba untuk interview di perusahaan-perusahaan yang mungkin memang kayaknya enggak deh gitu. Oke. Nah, next Kak. Nah, ini adalah pertanyaan interview yang sering banget ditanyakan ketika teman-teman nanti akan interview atau teman-teman mungkin sudah pernah interview. Ada beberapa pertanyaan yang paling sering. Yang pertama pasti ceritakan tentang diri kamu, itu udah template banget, dan mau nggak mau memang kita bisa sebagai recruiter itu yang pertama adalah itu untuk menggali kandidatnya gitu. Kelebihan, kenapa tertarik, dan mungkin rencana kamu di 5 tahun ke depan. Cara jawabnya gimana? Jawablah dengan jujur. Teman-teman kuranginlah faking good, teman-teman. Boleh faking good, tapi dikurangin. Artinya itu senatural mungkin gitu. Jadi gimana ya? Jadi teman-teman ya, walaupun memang teman-teman misalnya teman-teman nggak A, tapi teman-teman itu bisa menjawab itu dengan sesuatu yang lebih manis gitu. Jadi jawablah senatural mungkin tapi profesional gitu. Jadi teman-teman silakan nanti berlatih dengan teman-temannya sendiri, atau teman-teman mencoba mungkin di aplikasi tertentu ada yang namanya berlatih interview kayak gitu tuh ada gitu. Jadi terus teman-teman kalau misal dapat undangan interview itu silahkan, aku bilang tadi, datang juga, karena itu juga buat berlatih ke teman-teman, biar teman-teman semakin sering interview. Karena biasanya nih ya teman-teman, kalau untuk pertama dulu ketika saya pun jadi fresh graduate, itu pertama kali aku ditanyain, kamu pengen gaji berapa gitu. Aku tuh masih bingung, oh emang gajinya harus berapa ya? Jadi nggak ada persiapan, oh ternyata akan ditanyakan seperti ini ya gitu. Jadi silakan teman-teman, nanti semakin banyak teman-teman interview, semakin sering, itu akan menjadi semakin pede ketika ketemu HR, ketemu user, itu udah recording stopped. Gitu. Oke, boleh lanjut? Nah, ke tips ketika teman-teman datang ke interview. Tips ketika teman-teman sudah ketemu sama user ataupun HR. Pertama adalah, kesan pertama itu sangat penting. Silakan teman-teman menggunakan baju atau menggunakan pakaian yang recording in progress. Pakaian yang profesional, mungkin teman-teman nantinya akan tahu ya. Jadi teman-teman tidak menggunakan jeans, lebih baik tidak menggunakan jeans. Tapi teman-teman, ada beberapa perusahaan yang memang memperbolehkan menggunakan jeans. Tapi ketika interview memang akan lebih baik teman-teman menggunakan pakaian yang profesional. Bisa menggunakan celana kain, atau mungkin sekarang juga banyak buat cewek-cewek itu pakai kulot kayak gitu yang lebih formal kayak gitu. Terus ketahui di mana lokasi wawancara kamu yang akan datang. Dan datang beberapa menit itu lebih awal. Jadi kalau dulu kan sering offline ya, jadi kita harus tahu nih di mana lokasinya. Nah, tapi ketika itu udah nggak, ketika itu online, teman-teman juga harus tahu nih, nanti interviewnya kita menggunakannya Zoom atau Gmeet, dan itu kalau misal online teman-teman itu juga paling enggak teman-teman harus di-open juga kameranya. Nah, jadi teman-teman ternyata aku sendiri pernah ngalamin dapat DM gitu ya dari beberapa followers. Kak, gimana caranya kalau misal kita udah online sedangkan recruiter tuh offline, kita tuh udah open cam tapi si recruiter tuh nggak mau open gitu, artinya dia menutup kameranya. Apakah kita harus open atau enggak ya? Oke. Menurut aku ketika kamu
ketika kamu nggak srek dengan perilaku rekruter itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misal kamu sebagai kandidat, kamu harus tetap open cam. Kalau misal kamu dapat kesan yang udah nggak enak dengan rekruternya, berarti kan biasanya rekruter itu kan mempresentasikan si perusahaan itu. Nah, ketika udah kayak gitu, kamu boleh kok red flag sama perusahaan itu. Artinya, ya nggak apa-apa kalau kamu, oh ini rekruternya aja kayak gini, aku nggak mau, ya boleh-boleh aja. Itu tergantung teman-teman. Tapi teman-teman harus memberikan kesan pertama. Jangan sampai teman-teman memberikan kesan yang buruk dengan rekruternya. Kalau teman-teman dapat kesan buruk dari rekruternya, tinggalin aja perusahaannya pun nggak masalah gitu. Dan teman-teman, ketika nih, poin yang ketiga, ketika kamu bertemu atau diperkenalkan kepada siapapun, kamu tuh harus berjabat tangan dengan erat, menatap matanya dan tersenyum. Nah, itu ketika kamu misal offline. Jadi benar-benar kamu adalah pribadi yang hangat gitu ya. Terus teman-teman bisa tampil antusias dan dengarkan dengan penuh perhatian selama wawancara. Pastikan teman-teman juga kontak mata dengan rekruternya gitu. Entah itu offline maupun online. Dan teman-teman juga harus jujur dan jadi diri sendiri, tapi tetap profesional. Kembali lagi aku menekankan ketika teman-teman bikin CV, teman-teman interview, yang pertama adalah jujur. Benar-benar itu adalah bekal buat teman-teman. Entah itu teman-teman punya skill apapun, kalau teman-teman nggak jujur atau melebih-lebihkan padahal teman-teman nggak pernah, itu akan menjadi sangat-sangat red flag banget untuk rekruter. Bisa jadi teman-teman akan di blacklist selamanya dari perusahaan gitu. Nah, di akhir wawancara pastikan juga teman-teman berterima kasih kepada pewawancaranya dan tanyakan apa langkah selanjutnya. Jika memang teman-teman tidak berhasil setelah wawancara, mintalah teman-teman feedbacknya ke rekruter tersebut. Kalau misal nggak ada waktu, ya udah nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa introspeksi, kira-kira aku salahnya di mana ya, begitu. Dan yang paling terakhir adalah nikmati pengalaman teman-teman selama berproses. Proses ini kan nggak selamanya teman-teman lakukan ya, artinya dari fresh graduate ke dapat kerja, itu kan hanya sekali ya, maksudnya satu momen. Dan itu nikmati aja, nanti akan ada rasanya kangen, wah, aku dulu sebelum dapat kerjaan ini, aku kayak gini loh. Nah, itu momen yang harus dinikmati. Nggak apa-apa banget, mungkin teman-teman sekarang itu berusaha lebih dari orang lain, atau teman-teman merasa bahwa ini tuh sangat sulit, nggak apa-apa banget. Karena nggak cuma teman-teman, juga banyak banget yang ngerasain. Karena memang jumlah lowongan kerja dan jumlah tenaga kerja itu kan memang belum merata gitu ya. Dan hal ini pun menjadi teman-teman semakin mengisilah waktu-waktu luang ini dengan kegiatan positif. Hal ini akan menunjukkan teman-teman itu lebih dari kandidat lain. Apa sih hal yang menonjol begitu? Boleh next, Kak? Nah, yang sedang mencari pekerjaan di sini bukan hanya kamu, tapi ada banyak banget. Jadi selalu apply-lah dan menambah skill teman-teman di sini. Isi kegiatan kosong teman-teman dengan kegiatan yang positif. Begitu. Boleh next? Oke, kayaknya sudah di penghujung. Oke. Dari aku mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalau misal nanti ada yang tanya-tanya, aku bakalan sampaikan lebih detail. Kalau misal teman-teman mau lebih kenal sama aku, boleh ke beberapa sosial media aku. Silahkan boleh di-follow, boleh DM juga. Insya Allah kalau misal ada waktu pasti terjawab untuk DM-DM-nya begitu. Dan untuk dari saya, sekarang sudah cukup. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini bisa menambah sedikit wawasan buat teman-teman juga. Mungkin nanti ada sesi tanya-jawab, bisa sharing-sharing lagi. Untuk teman-teman, semangat. Jangan sampai teman-teman menyerah. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku tahu teman-teman bisa ngelewatin ini bareng-bareng. Oke, semangat. Boleh aku kembalikan ke moderator. Thank you.
Baik, terima kasih banyak Mbak Eva atas sharing yang sudah disampaikan kepada kita semua di sini, terutama untuk teman-teman kandidat di sini. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan masuk. Di sini ada pertanyaan dari Hovifah Nura Adila. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, jika ada lowongan yang hanya mensyaratkan untuk mengirimkan CV dan portofolio melalui email, apakah kita juga tetap perlu mengirimkan cover letter meskipun tanpa diminta? Boleh silakan dijawab Kak Eva. Oke, baik. Tadi pertanyaannya kalau misal kita ngirim, ya, jadi ada lowongan yang mensyaratkan untuk mengirimkan CV dan portofolio saja. Nah, kira-kira apakah kita perlu kirimkan juga kah cover letternya seperti itu? Oke, baik. Terima kasih untuk Hovifah ya, Kak ya. Ya, baik. Betul. Untuk Hovifah, kalau misalnya kita mengirim email, mengirim lamaran itu melalui email, jelas harus menggunakan cover letter, gitu. Jadi walaupun nggak diminta, cover letter itu penting. Karena apa? Karena cover letter ini kan body email. Body email sama cover letter itu sama ya teman-teman. Jadi ada tadi di slide yang cover letter itu memang wajib dicantumkan. Karena kalau misal nggak ada cover letternya berarti kosongan. Artinya kalau kosongan kita pun nggak ngerti sebenarnya ini mau ngapain gitu. Jadi tetap harus cover letternya ada. Cover letter itu bukan di attach tapi dicantumkan di body emailnya gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Eva atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Hovifah. Pertanyaan terakhir yaitu dari Aldi Rahmawidianto. Permisi Kak Eva, izin bertanya. Untuk pembuatan portofolio, apakah hanya mencantumkan achievement yang sesuai dengan posisi yang akan di-apply? Karena kebanyakan perusahaan startup ternama mengharuskan mencantumkan portofolio pada saat apply. Dan apakah ada tips untuk menambahkan portofolio? Oke, terima kasih untuk Mas Aldi pertanyaannya. Nah, sebenarnya portofolio itu adalah tambahan kalau misal kita punya karya. Artinya kalau misal kita jadi HR, misalnya kita melamar jadi HR, perlu nggak sih kita pakai portofolio? Itu nggak pakai portofolio nggak apa-apa, tapi kalau misalnya teman-teman itu daftarnya di desain grafis, ilustrator, konten kreator, itu menggunakan portofolio. Nah, portofolio itu memang isinya adalah karya-karya achievement kita. Kalau bukan achievement kita, aku jadi bingung. Kalau bukan achievement kita, yang pastinya kalau yang di portofolio adalah achievement kita, karena ini achievement kita ini nih, berarti aku harus cantumin di portofolio begitu. Jadi untuk menjawab yang pertanyaan Mas Aldi tadi, kalau misal untuk portofolio ya yang diisi adalah achievement yang kita punya. Artinya ada fotografer bisa ditampilkan di situ dan isinya adalah dikasih keterangan. Misal keterangannya adalah ini fotonya temanya apa, muse-nya siapa, dalam rangka apa foto ini gitu. Jadi nggak harus misal nih portofolionya adalah pemenang fotografi gitu. Itu enggak, tapi teman-teman bisa ini achievement aku atau portofolio aku ketika aku foto-foto, misal aku ke pantai foto-foto, itu boleh aja di situ. Jadi kan itu adalah portofolio kamu juga begitu. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Eva untuk jawabannya. Sayang sekali kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Tapi tenang aja, bagi teman-teman yang ada pertanyaan ingin bertanya, bisa langsung ke sosial medianya Mbak Eva yang tadi sudah disebutkan. Betul ya Mbak Eva? Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri webinar session hari ini, mungkin dari Mbak Eva ada nih closing statement untuk teman-teman yang hadir pada webinar hari ini. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih. Untuk closing statement aku sendiri dari aku adalah teman-teman jangan patah semangat. Teman-teman walaupun teman-teman memang sekarang di masa pandemi ini cari pekerjaan itu tidak mudah, teman-teman harus siap, artinya teman-teman juga harus beradaptasi dengan
fleksibilitas teman-teman. Artinya ketika teman-teman udah punya pekerjaan, teman-teman boleh banget untuk menjadi seseorang yang idealis. Tapi ketika nanti teman-teman sudah bekerja sama, udah kerja sama, udah punya teamwork gitu, teman-teman juga harus punya rasa fleksibilitas. Artinya idealis boleh, tapi tetap dengan fleksibilitas teman-teman. Begitu. Jadi semangat teman-teman buat yang masih cari kerja. Aku tahu ini nggak mudah, tapi teman-teman bisa. Semangat. Tuh. Thank you, mungkin itu aja dari aku. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Dan kalau misal teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ke Instagram aku di DM. Insya Allah kalau misal ada waktu, saya bisa menjawab di sana. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Eva atas materi dan juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, selanjutnya bagi teman-teman career fighter dan juga job seeker yang saat ini sedang mencari pekerjaan, saya ingatkan sekali lagi bahwa di Erlangga Online Career Fair hari ini ada sebanyak 50 lebih perusahaan terkemuka yang telah bergabung dan sedang membuka kesempatan berkarir untuk teman-teman semua melalui AOCF hari ini. Nah, bagi teman-teman bisa melamar lowongan tersebut di website getready.id atau download aplikasi Ready di Play Store. Nah, selanjutnya setelah ini masih akan ada games dan juga ada company session, dan setelah ini akan di host atau di handle oleh Dava, rekan saya. Tapi sebelum itu, saya ingatkan juga untuk teman-teman untuk mengisi link absen yang sudah dibagikan oleh admin di kolom chat guna untuk mengklaim sertifikat yang akan didapatkan teman-teman nanti yang akan dikirimkan melalui email masing-masing. Baik, mungkin dari saya sekian, saya pamit undur diri. Setelah ini akan ada break kurang lebih 10 menit untuk lanjut ke sesi selanjutnya. Saya Juwita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.